Untuk hari ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Gali. Beliau merupakan dosen di jurusan Manajemen dan juga Ekonomi Islam di Universitas Indonesia. Halo Pak Gali, mungkin sudah siap? Bagaimana Pak? Suara saya terdengar tidak? Halo? Iya Pak Gali terdengar tapi agak gema ya sepertinya. Iya, soalnya internetnya agak ini. Ya, terdengaran ya? Iya, terdengar Pak. Terdengar, oke. Baik, saya langsung share screen aja ya. Iya Pak, silakan. Baca nggak tulisannya? This in crisis ya. Iya, kebaca. Semoga semuanya sehat-sehat semua. Ini biodata singkat, perkenalkan diri saya. Nama saya Gali ya. Saya tinggal di Tugu, di komplek Tugu Mutiara 3, Cimanggis, Depok. Sudah menikah. Selama ini saya wirausaha, ada beberapa unit usaha saya, ya, terutama adalah bimbel, dan kemudian yang baru saya mulai tahun ini adalah kuliner ya, arem-arem mie, Haji Ruli, ya. Dan juga ada situs belajar online ya, bougainville.com. Nah ini yang atas adalah bimbingan belajar yang saya kelola, dan di bawah ini toko saya di Jalan RTM Kelapa 2 juga. Kalau ada yang dekat sini tinggalnya, silakan datang. Atau kalau mau follow akun IG juga bisa. Ya. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita sedang mengalami krisis ya. Tapi saya selalu ingat nasihat dari guru saya. Guru saya namanya, panggilannya Abu Syauqi, tapi nama asli beliau adalah Kang Denny Trisna Hadi. Beliau adalah founder dari Rumah Zakat. Ada yang belum pernah dengar, Bapak Ibu, Rumah Zakat? Salah satu lembaga zakat yang terbesar di Indonesia ya. Nah, dia bilang apa? Nggak punya uang itu sementara, tapi miskin itu selamanya. Ya. Nggak punya uang itu sementara. Jadi memang ada orang-orang itu yang tidak bisa miskin, ya. Tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa kaya. Ada orang nggak bisa miskin, tapi ada juga yang tidak bisa kaya, kecuali ada perubahan karakter dalam dirinya. Kalau mau, kita muslim semua ya. Kita ingat ada seorang sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini orang Mekah. Abdurrahman bin Auf ketika di Mekah dia kaya raya. Dia pedagang, dia saudagar. Sampai ketika waktunya hijrah, dia ada tekanan politik ya. Dia harus berpindah dari kota Mekah. Dan dalam zaman dulu kan hartanya nggak bisa dibawa karena nggak ada JNE ya. Nggak ada JNE, nggak ada mekanisme transfer uang. Gitu. Sehingga hartanya ditinggal. Dan dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, itu kan selisih waktunya berapa lama? Ya kalau sekarang aja kita naik bus tuh 6 jam, seperti Jakarta Semarang. Bagaimana zaman dulu? Intinya, Abdurrahman meninggalkan semua hartanya. Ketika meninggalkan semua hartanya, dia pun jatuh miskin logikanya. Dia nggak punya harta. Kemudian dia sampai di Madinah. Ketika dia sampai di Madinah, bagaimana? Datang kan sahabat-sahabat dari Madinah bilang, oh kamu nggak punya apa-apa.
Kamu mau rumah, saya kasih rumah. Kamu mau punya harta, saya kasih. Bahkan, ya, meskipun ini jarang terjadi, kalau kamu mau istri, saya kasih gitu. Tapi Abdurrahman nggak mental lagi mumpung. Abdurrahman bin Auf bilang, nggak usah repot-repot. Tolong tunjukkan saja pasar di mana. Dah, itu aja. Dia nggak bawa apa-apa, tapi dia cuma minta, tolong tunjukkan saya pasar di mana tempat jualan. Dan apa yang terjadi nggak lama, setelah dia balik lagi Madinah, nggak lama dia kaya lagi. Inilah ada orang-orang yang nggak bisa miskin dia. Ya. Kalau orang-orang kayak seperti sekarang misalnya, siapa orang terkaya di Indonesia, misalnya Robert Hartono, taruhlah dia miskin, tapi nggak lama dia akan kaya lagi. Sebaliknya ada orang-orang yang nggak bisa kaya, ya. Karena ya mentalnya miskin, yang miskin mentalnya. Misalnya pernah dengar kisah orang-orang yang dapat lotre di Amerika Serikat. Mereka adalah pegawai rendahan, atau dapat lotre 1 juta US dollar. Juta US dollar itu kira-kira 14 miliar. Apa yang terjadi? Dalam waktu 1 tahun, mereka langsung miskin lagi. Udah gitu lebih parah. Sudah miskin, banyak utang. Yang tadinya nggak punya utang, miskin, Wardah itu ada di tahun 90. Tapi mungkin waktu itu, ketika kita tahun 90, banyak kenal Wardah. Kita kenal Revlon, Maybelline, dan lain-lain. Ya, merek-merek dari luar negeri. Ketika tahun 98 krisis, yang terjadi apa? Merek-merek asing itu keluar. Makanya ketika selesai krisis, disitulah Wardah masuk. Dan akhirnya dia justru selesai krisisnya tambah kaya. Ya. Nah, apakah kita bisa seperti itu? Nah, dan kita orang Islam, alhamdulillah ya. Ekonomi negara bisa jadi ngalamin krisis. Tapi kita harus yakin ya, rezeki Allah tidak akan pernah krisis. Yang penting kita siap nggak nampungnya. Atau kita sibuk mengeluh. Ya. Coba dilihat 2 gambar ini. Mereka lagi main bola di mana tuh? Di tengah hujan ya. Boleh nggak kalau kamu main bola terus timnya kalah, salah satu tim kalah, terus tim yang kalahnya protes, kenapa tim Anda kalah? Karena lapangannya hujan. Permainan kita tidak bisa berkembang dengan baik. Boleh nggak kita ngeluh seperti itu? Ya. Jawabannya nggak bisa. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Kehujanan kan bukan doang. Ya. Tim lawan kan juga kehujanan. Mereka juga sama susahnya sama kita. Bermain di lapangan yang sama. Kehujanan kena air yang sama. Becek-becek kan juga sama. Tapi kok dia bisa menang, tapi kita kalah. Ya. Nah ini kita nggak boleh. Sudah bukan kuat. Kuat hari
harimau juga kuat, gajah juga simbol kuat. Tapi yang unik dimiliki burung Garuda adalah dia memiliki penglihatan yang jauh. Dari jarak 10 km dia bisa ngelihat kelinci, ya, dia bisa ngelihat tikus. Ya, dan dia uber itu. Nah, ini. Indonesia simbol negaranya adalah burung Garuda alias burung pemangsa. Artinya kita harus punya penglihatan yang jauh. Nah, apakah kita burung Garuda apa burung emprit? Gitu. Kalau kita burung Garuda, kita bisa lihat nih sekarang 2020. Tahun depan 2021 kira-kira seperti apa? 2022 seperti apa? 2023 seperti apa? 2030 akan seperti apa? Bisa nggak kita ngelihat ke usaha kita, ke toko kita, ke barang, ke produk yang kita jual, tahun 2030 akan jadi apa nih produk saya? Masih ada atau udah hilang? Nah, ini kita harus menjadi burung pemangsa. Dan satu lagi yang menarik dari burung pemangsa atau dari burung Garuda. Burung Garuda adalah satu-satunya hewan ya, ketika ada badai, ketika ada angin kencang, dia justru apa? Dia justru masuk ke dalam badai. Harimau akan diam di bawah pohon. Gajah juga akan diam. Beruang masuk ke dalam gua. Burung-burung lain akan duduk turun ke pohon. Tapi burung elang enggak. Burung Garuda enggak. Karena speknya dia hebat. Dia akan masuk ke dalam badai dan membentangkan sayapnya dan terbang paling tinggi justru pada saat ada badai. Jadi dia menikmati badai. Elang menggunakan badai untuk survei melihat area perburuan yang baru atau the new hunting ground, area perburuan yang baru. Ya. Nah, sekarang kita sedang mengalami badai nggak? Pandemi ini juga bentuk badai. Ya. Tinggal kita menganggap ini musibah atau kita menganggap ini, wah ini peluang. Ya. Tergantung cara pandang. Elang melihat badai adalah, wah ini peluang. Tapi hewan lain melihat badai adalah, wah ini ancaman. Saya bersembunyi. Tadi misalnya, saya membuka toko kuliner Arama-Ramai Haji Ruli. Justru di saat ada krisis ini, saya buka. Yang alhamdulillah, omsetnya sebulan ya 30-40 juta ada. Kita jualan lewat Instagram, kita bikin website, ya mati-matian kita jualan. Ternyata penjualannya tinggi. Dan sudah banyak teman-teman saya nanyain kapan buka cabang di Bintaro, kapan buka cabang di Bekasi, kapan dia buka cabang di Surabaya. Dari modal Instagram itu dan website ya. Nah ini yang saya bilang, saya menemukan area perburuan yang baru. Kemudian apa lagi? Ketika saya punya bimbel juga, bimbel lavender. Bimbel lavender juga sama. Ketika mengalami krisis ya jangankan bimbel Pak. Sekolah aja tutup, ya sekolahnya tutup, bimbelnya apalagi gitu kan. Tapi akhirnya kita jadi belajar online. Nah ketika belajar online, sekarang justru saya punya murid dari luar negeri. Justru pembelajaran Zoom online itu saya punya murid orang Indonesia yang dari Singapura, orang Indonesia yang tinggal di UK, di Inggris. Dan sekarang saya melihat, oh jangan-jangan marketnya luas, yang tadinya hanya orang Indonesia di Indonesia saja, sekarang orang Indonesia di luar negeri. Nah inilah area perburuan yang baru. Ini yang saya bilang. Yang tadinya saya nggak lihat, ternyata pandemi ini, badai ini, membuat kita bisa melihat. Ya. Kalau kita punya mentalnya mental elang, mental Garuda. Kalau kita mental emprit, ya ngumpet, ya nyala-nyalain orang, apa yang terjadi? Ya nggak dapet, kita area perburuan yang baru. Ada yang tahu dua hewan ini ya? Yang satu T-Rex ya, dinosaurus karnivora terbesar katanya. Satu lagi apa? Tupai, mamalia. Ya. Apa bedanya? Ya masih, ini dua-duanya hewan udah lama di Indonesia, di dunia. Belum tentu. Justru di masa sekarang bisa jadi adanya krisis,
Mungkin Allah lagi kocok ulang. Ya, Allah lagi kocok ulang. Siapa tahu ini kesempatan. Ingat, bukan yang paling besar yang bertahan hidup. Bisa jadi yang kecil lah yang kan bisa bertahan hidup. Asal dia bisa beradaptasi. Dan ini bisa jadi peluang teman-teman sekalian. Nah, ini yang terpenting ya. Yang penting kita tuh paham. Ini banyak teman-teman pebisnis ini nggak paham konsep bisnis ya. Bisnis itu mulainya bagaimana jalan ceritanya? Yang pertama mulainya dari aset. Ya. Yang pertama mulai dari aset. Aset itu apa aja, Pak? Aset kita tuh banyak sekali ya. Aset itu nggak cuma berupa barang. Banyak orang aset itu pasti modal. Enggak. Ya. Saya tidak setuju sekali bahwa aset itu pasti mau modal. Kalau orang yang teriak-teriak bahwa saya nggak bisa bisnis karena nggak punya modal, menurut saya itu agak cengeng. Cengeng. Karena ketika saya mulai usaha arem-aremnya Haji Ruli itu, saya nggak, modalnya tuh bukan duit. Modalnya adalah kemauan, mau belajar nggak. Ya. Saya makan itu karena itu usaha ibu saya sendiri dari dulu, dari kecil saya udah makan itu, gitu kan, produk itu. Cuman arem-aremnya itu. Cuman ketika selama ini saya ngurus di kampus, saya ngurus bimbel dan lain-lain, maka saya nggak sempat itu. Tapi ketika libur kemarin, bukan libur ya, WFH, saya banyak di rumah, tugas pembelajaran banyak offline, banyakan yang dari rumah juga pembelajaran. Akhirnya saya punya banyak waktu, dan punya banyak waktu itu saya belajar. Dan saya beli bahan baku mie, ya tidak terlalu mahal karena harga mie itu cuma 3.500 sebungkus. Saya beli buat satu resep 7 cukup, 7-6. Tambah bahan baku ayam, daging, dan modalnya tidak sampai 150.000. Itu kalau satu resep full. Kalau setengah resep cuma 70.000. Tapi akhirnya saya masak sendiri, saya olah, akhirnya laku. Ketika laku ada uangnya, saya gunakan lagi untuk beli bahan baku lagi. Saya jual lagi, beli lagi bahan baku lagi, jual lagi, beli lagi bahan, dan gitu terus. Itu baru aset kemampuan. Belum lagi ada aset yang namanya keluarga. Untuk penjualan lewat mana, Pak? Saya punya adik 3, saya karyakan mereka. Ayo bareng jualan, maka aset adik saya. Setelah aset itu berubah menjadi sales, bisa kita jual. Kelemahan para pebisnis Indonesia para UKM Indonesia adalah mereka terjadi. Mereka nggak berbisnis, tidak banyak dari teman-teman saya lihat di Depok ini produknya tuh bagus-bagus. Ya. Akhirnya sibuk bikin produk, tapi lupa hal yang esensial, jualan. Gitu. Jualannya nggak tahu, update status WA aja nggak berani karena takut diusir dari grup. Bisa jadi karena macam-macam jualan saja nggak bisa. Ya. Banyak. Ditambah lagi memang masyarakat kita masih belum biasa. Ya, udah nggak ngebeli, nggak ngebelain, malah membuli. Ya. Nah, ini harus kita balik ya. Nanti kita di kalangan kita juga, kalau bisa ngebeli, kalau bisa jangan bully, syukur paling bagus adalah ngebela dan membeli. Kalaupun nggak bisa beli dan bela, minimal jangan bully deh. Kalau ada teman kita yang jualan. Ya. Udah beli aja enggak, ngebully lagi. Ya. Nah ini, kita harus bisa jualan. Jualan gimana Pak ilmunya? Wah, banyak sekali. Ya. Saya belajar internet marketingnya aja bisa 2 minggu. Internet marketingnya saja 2 minggu, itu dari mulai Google, mulai dari copywriting, mulai dari Facebook Ads, website, dan macam-macam ya. Belum lagi ada Google My Business. Panjang sekali. Belum lagi harus bikin video. Itu saya belajarnya aja 2 minggu. Ya. Itu baru yang online. Belum lagi yang jualan offline bagaimana? Ngembangan reseller ada ilmunya lagi. Ada ahlinya lagi, ya kan? Ini aja kita nggak berubah jadi sales, setelah sales maka kita harus punya, bisa nggak mendatangkan profit, nanti PR berikutnya. Setelah profit maka menjadi
cash. Ya, jadi nggak sama ya, ada aset, sales, profit, cash. Kemudian cash buat apa? Buat beli aset lagi. Nanti aset, jual lagi, profit lagi, cash lagi. Ya. Kalau startup digital agak beda. Dia aset, dia dari aset, terus dia langsung cash. Cari cash. Setelah cash, dia kemudian cari sales, dan yang terakhir profitnya kebanyakan belum ada nyampe profit. Urutannya agak beda nih, startup digital. Nah ini kemudian, ini paham bisnis model ini kita harus firm ya, harus paham ya. Makanya kita harus paham aset kita apa. Apakah aset itu pasti uang? Belum tentu. Belum tentu. Cuman memang kita harus bisa mahir penjualan. Dan mengubah aset ke sales itu adalah keahlian marketing. Merubah sales ke profit itu adalah keahlian leadership dan keuangan. Mengubah profit ke cash juga keahlian keuangan. Jadi aset ke sales itu, ini fondasi pertamanya dari bisnis model. Jadi Anda harus bisa berjualan. Penuh, ya kali. Ya, indah banget. Udah gitu, masih bagus ke produknya enak. Banyak juga teman-teman UKM ini yang produknya kayak produk tukang bubur gitu. Tahu nggak tukang bubur? Produknya halusinasi. Tukang bubur kan kerjanya gitu ya, bukan halusinasi. Merasa produknya enak, gitu. Begitu dicobain ke orang nggak enak. Beneran nggak kita enak? Ya. Di babak ini aja kita udah gagal. Nanti baper lagi. Ya. Tapi sebelum kita jualan, pastikan produk kita enak. Produk kita tuh bagus. Gitu. Kalau produknya bagus, maka dia akan menjual dirinya sendiri. Kemudian, dalam menghadapi skenario ke depan, ya bisnis kita harus siapkan berbagai skenario ya. Ada skenario optimis. Ini yang saya lakuin ya. Kalau skenario optimis, kira-kira krisis selesai. Mungkin kecil, muncul di 2021 sampai dari pertama. Kalau industri besar sih banyak ya. Kalau kita udah bisnis kelas menengah mungkin ya, kecuali masih UKM banget, maka kita bisa kurangi biaya atau ngelompokin, fokus pada satu jenis produk tertentu yang profit marginnya besar tapi low cost. Ya. Karena kita biasanya banyak kita jualan gitu, produk tuh banyak gitu. Kalau nggak ada, semuanya mau dijual. Ya, saya makanya usahanya arem-aremi. Padahal saya nggak cuma arem-aremi, tapi ada kue marmer, ada sup, ada pie daging di situ, ada juga teh kotak. Ya. Tapi ya produk itu yang profit marginnya besar. Bukan saya nggak ada kue ada gitu, tapi kita punya juga yang namanya banyak dia punya. Karena kalau dia punya truk 2 biji, belum mobil operasionalnya ada 2, belum motornya, ya. Dia punya truk. Harusnya truknya dijual dulu. Karena bisnis kita bisa bertahan tanpa sales, asal nggak bisa uang cash. Pak, yang sekarang kita udah nggak punya uang cash, Pak. Ya segera mengcashkan diri Anda. Ya. Harus ada aset-aset yang dilikuidasi dan harus menambah saluran penjualan. Atau bisa juga likuidasi, atau yang sekarang keren istilahnya pivot ya. Pivot artinya mengubah. Kalau yang dulu misalnya kita, mungkin ada ibu-ibu punya dagang kantin sekolah, sekarang sekolahnya tutup. Ya kita harus pivot. Jualan lewat GoFood, jualan lewat Grab, ya. Jualan lewat Tokopedia. Saya jualan arem-aremi aja, Pak. Semua channel saya pakai, ya. Website ada, Instagram ada, Google bisnis
bisa Tokped, ada GoFood, ada GrabFood, pakai OVO Merchant, pakai semua. Jadi untuk menjaring uang masuk. Ya. Nah ini yang harus kita siapkan. Nah ini yang saya belajar ya. Milikilah mental pemenang. Ya. Milikilah mental pemenang. Ini apa nih? Itu yang terjadi. Semangatnya semangat senang. Gila, di perusahaan menolak kalah. Mereka punya karakter menolak, menyerah. Mereka yang gede-gede aja sekarang jualan di pinggir jalan, ngeteng. Nah kita, yang omsetnya nggak ada seujung kukunya Pizza kok nggak berani melakukan ini. Nah itu kan hal yang memalukan. Kita harus belajar sama Pizza. Mereka aja pede jual pinggir jalan. Nah, kita aja nggak berani. Saya bilang, nah soalnya kita nggak berani gimana? Ya. Ya, sepertinya sedang ada gangguan, Mbak dan Mas. Kita sambil mengontak Bapak Galihnya kembali. Mungkin dari tim Mas Laha boleh dibantu untuk mengontak Pak Galihnya. Ya, suaranya tidak ada ya, Mbak dan Mas ya? Dari teman-teman Masalah Akademi mungkin bisa dibantu untuk mengontak Bapak Galihnya kembali, atau sudah? Oh, sudah ada Bapak Galih. Ini saya bantu unmute dulu. Atau bisa kita bantu mungkin dari share screen di. Saya lanjutkan sedikit lagi ya. Oke, silakan Pak, mari. Ya, maaf. Jadi ini krisis ini kita harus belajar sama jahat ya. Jadi, jangan ngebully, bahkan mencibir mereka. Saya justru angkat topi ya. Saya sangat respect. Pizza Hut omsetnya yang krisis ini cara ini. Tapi ketika ada krisis ini, apakah pendidikan berhenti? Enggak, orang kan tetap butuh pendidikan. Ya. Yang berubah caranya. Sekarang saya menemukan 2 cara baru. Selain yang offline di kelas, sekarang saya juga bisa mengajar secara online. Ya. Sekarang saya juga bisa mengajar secara on-off, berbarengan. Ada yang online dan offline berbarengan. Di waktu yang sama. Ya. Justru sekarang saya menemukan 3 cara
mengajarkan. Ini adalah mekanisme baru. Dan sekarang justru kemarin saya mendapatkan banyak kalau bisa di-share ya, acara Trans TV itu ada Army Haji Ruli kemarin di acara Bikin Lapar hari Jumat 4 Desember. Ya, produk kita masuk diulas sama dan kirim barang aja, barang plus gojeknya, gokannya diulas ya. Nah, buat usaha-usaha kuliner ini juga banyak peluang baru, banyak banyak fashion. Silakan kirim ke mereka. Ya tentu tiap selebgram punya kaidahnya masing-masing ya. Makanya saya kemarin diulas sama Abdel, saya diulas sama ada lagi pembawa dan keluar uang banyak. Nah di situ ada peluang. Makanya alhamdulillah saya bilang Army Haji Ruli sebulan bisa minimal 30 juta. Ya. Jarang-jarang tuh ada orang omset UKM setahunnya 30 juta. Saya sebulan udah 30 juta. Baru saya mulai dari Mei kemarin. Nah ini tadi saya bilang ya, pebisnis ini kita harus punya karakter untuk ya, bila kita bangkrut, maka nggak lama lagi bangkit lagi kayak Abdurrahman bin Auf tadi. Kenapa bisa begitu? Karena yang hilang itu cuma uangnya, tapi karakternya nggak hilang. Selama masih dipercaya dia akan bisa bangkit lagi. Tapi ini hati-hati ya dalam hal jadi kita harus berubah bisnis. Saya kasih tips tambahan. Kadang-kadang kita ngerasa true negatif atau demand kita turun, Pak. Ketika demand kita turun, yang turun, bisnis kita tutup. Ya bisa kita bisnis waktu tutup dulu sementara. Ini tepat. Tapi bisa juga sebetulnya demand-nya nggak berubah. Demand-nya nggak berubah. Atau bahkan naik. Tapi ketika bisnisnya ditutup malah. Ya. Kita nggak tahu. Sebetulnya ini kita kehilangan peluang. Ada teman-teman bimbel saya tuh nutup bisnisnya. Padahal demand pendidikan tuh nggak berubah. Demand-nya justru naik. Gitu. Tapi dia malah tutup, maka dia kehilangan opportunity. Akhirnya saya jadi nambah lagi, karena saya tutup buka. Ada lagi yang false positif, demand-nya nggak berubah, gitu nggak naik. Kita ekspansi, ini bahaya, hati-hati. Salesnya naik cepat, dan saya juga takut juga. Jangan-jangan saya false positif. Ya. Kayak misalnya, terus dia mau nanya mau ekspansi, saya tanya lagi, Bu mau frozennya, dia frozen donat gitu. Itu beneran ada demand-nya apa karena restonya lagi libur aja, restonya lagi setengah kapasitas. Ya. Jadi kalau orang udah balik lagi makan dari situ, kebalikan. Nah ini berarti sama segmen pasar kita. Demand-nya ada perubahan nggak? Kalau ada perubahan, itu beneran berubah atau cuma musiman? Ya? Karena kadang-kadang banyak juga orang ngeluh ya, terutama kuliner ya, makanan dan fashion. Taruhlah kemarin misalnya bulan Mei, Juni, di mana naik, wah alhamdulillah Pak, lesat. Gitu. Tapi kita lebaran, bulan puasa. 3 bulan puasa itu wes wayahe ya, industri kuliner itu pasti naik gitu. Didiemin aja ya naik gitu. Karena memang tinggi data ekonomi nasional. Setiap kali bulan Ramadan, itu penjualan barang-barang bahan pangan itu meningkat justru. Orang yang puasa, tapi penjualan bahan pangannya meningkat. Itu datanya begitu tiap tahun. Jadi didiemin aja pasti bisa benar tuh naik. Atau setelah Ramadan itu masih turun. Emang pasti turun. Ya. Kalau kita bisnisnya jualan alat tulis, peralatan sekolah, bulan Juni, ya. Ya saya
Saya cuma nyaranin ya, berbisnislah sesuai syariah. Dan jangan menggunakan syariah sebagai jualan bisnis kita. Banyak saya lihat ya, orang-orang itu jualan syariah, tapi perilakunya tidak syariah. Ya, apalagi properti syariah, ternyata akad-akadnya, kebanyakan saya lihat itu jauh dari syariah. Atau hanya karena yang undang ustadz udah pasti syariah, enggak juga. Ya. Tapi kayak saya misalnya, saya nggak pakai label-label syariah, tapi insya Allah bisnis saya jalannya sesuai syariah. Saya tidak membohongi klien, saya tidak menipu mereka, akad-akad yang kita janjikan, yang kita promise hilang duit kadang-kadang. Tapi ya, yang penting saya itu tenang. Saya bilang sama anak buah, yang penting kita jangan bohong. Kalau mereka, kita nggak boleh berbohong dan harus ada buktinya bahwa kita tidak berbohong. Ini yang kita. Terakhir mungkin kalau kita mau sukses, ya sukses itu adalah hal-hal kecil yang kita ulang setiap hari, day in dan day out. Ya. Some of small effort, repeat day in and day out regularly. Ya, setiap hari kita ulang. Jadi kalau kita mau sukses itu adalah jalan panjang. Nah, kalau kita mau bertahan, menang dulu. Kita mau menyerah dengan keadaan, atau itu mau ngeluh terus. Ya. Ada dua orang, ini kisah ilustrasi ya. Ada apa namanya, dua orang namanya Adi dan Budi. Si Adi ini mereka berdua sama ya, marketer sales sepatu. Si sama bosnya, si Adi dan Budi ini disuruh ke hutan, suruh ketemu suku terpencil yang di situ belum pernah pakai sepatu, dan mereka disuruh jualan sepatu ke suku itu. Adi bilang, Pak, orang di sini tuh belum pernah kenal sepatu. Gimana saya mau jual sepatu sama mereka? Orang mereka sepatu aja nggak tahu itu benda apa. Sedangkan si Budi bilangnya apa? Wah, Pak, sebentar. Mereka belum pernah kenal sepatu, Pak. Wah, ini berarti peluang, Pak. Peluang buat saya untuk menjual sepatu. Mana yang salesnya lebih bagus? Besar si Budi kan. Ya, selesai itu balik lagi ke kota. Sekarang kalian jualan sepatu di kota, Jakarta. Semua orang Jakarta udah pakai sepatu. Dan kamu harus jual sepatu. Apa yang terjadi dengan mereka berdua? Si Adi datang lagi, Pak. Orang sini udah kenal sepatu, Pak. Gimana saya memasarkan sepatu sama mereka? Susah sekali. Gitu. Nggak ada yang mau beli deh, Pak. Sepatu dari saya, orang mereka udah punya. Dan gantian lagi si Budi. Dia bilang, oh, kota ini udah kenal sepatu ya? Tapi berarti justru ini bagus nih. Enak buat saya jualan. Ya kan? Karena mereka udah kenal, nggak terlalu sulit. Sepatunya mereka kebanyakan pakai warna hitam. Kalau gitu saya akan jual warna putih atau warna coklat. Maka ini adalah peluang. Tinggal kembali kita mindset si Adi, mindset si Budi. Kalau mindset si Adi gimana? Banyak alasan. Ya. Inilah, aturan itulah, ini begitu. Alasannya semuanya benar. Tapi kalau Budi gimana? Nggak pakai alasan, ini semuanya dia peluang. Mindset kita gimana? Mau mindset banyak alasan, jualan aja gitu. Yang terjadi ini yang kurang baik. Harusnya kita jualan barang gitu. Ini mumpung ya, yang gede-gede, nggak cuma kita yang kecil-kecil yang bingung, Pak. Sekarang yang besar-besar juga lebih pusing lagi gitu. Gitu. Ya. Baik, kira-kira begitu ya dari saya. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau nanya. Moderator gimana? Oh, udah banyak pertanyaan. Saya langsung jawab aja, Pak. Mas. Ya, ini sepertinya Mas Irfannya bisa. Mas Irfan? Halo. Ya. Bisa.
tadi. Iya. Ada Baik, beberapa terima pertanyaan kasih. mungkin bisa ya. Iya, sebentar, Mbak. Baik, terima kasih kepada Bapak Gali yang sudah menyampaikan materinya. Ada beberapa poin sebenarnya yang tadi saya dapat, terutama pada bagian atau poin mental. Bagaimana sih sebenarnya kita harus dalam menghadapi krisis ini dalam sektor bisnis, terutama bagaimana kita harus mempunyai mental yang kuat agar bisnis tersebut bisa terus berjalan. Tadi juga ada beberapa kutipan menarik yang insya Allah juga saya catat, seperti negara mungkin bisa saja mengalami krisis, namun rezeki Allah itu tidak pernah mengalami krisis. Dan dalam dunia bisnis juga harus seperti burung Garuda yang mampu melihat area perburuan atau potensi yang harus dikembangkan agar tetap mampu bertahan saat krisis. Berhubung mungkin sudah banyak yang bertanya di via kolom komentar, mungkin izinkan saya untuk membaca beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Sumarni. Assalamualaikum, saya Sumarni. Mau bertanya masalah bisnis. Saya sudah banyak berbisnis, tapi sampai sekarang saya nggak ada yang order. Memang sih saya jarang promosi dan bergaul karena kesibukan tersendiri. Bagaimana solusinya ya Ustadz? Bisa dipahami Pak Gali pertanyaannya? Ya, salam. Itu yang Bu Sumarni ya. Ibu udah nanya tapi jawab sendiri nih. Ya, makanya memang harus banyak promosi. Jadi gini Bu, kalau kita nawalin, kalau dalam dunia bisnis itu ada yang namanya leads dan convert ya. Jadi leads itu berkata berapa, kalau kita jualan baju tuh ada berapa yang datang ke toko kita. Dari orang datang ke toko kita tuh apa yang beli berapa gitu. Jadi kalau 100 yang datang, yang beli 10. Dan namanya conversion. Ya. Itu kalau toko offline. Kalau toko offline tuh biasanya bisa 5%, bisa 10%. Tapi kalau kita jualannya online, itu 1/100, 1%. Jadi kalau kita mau dibeli oleh 10 orang, kita harus nawarin ke 1000 orang. Tapi kan lewat WA. WA kan satu grup aja bisa 200. Bisa 100. Berarti harus sekian grup WA. Nah, kenapa kita nggak ada yang order? Ya mungkin kita aja nggak mau bergaul. Siapa? Produk kita nggak dikenal. Ya. Saya belum ngomongin kualitas produk ya. Produknya beneran enak nggak? Ya. Kalau sudah banyak berbisnis tapi sekarang nggak ada yang order, ya mungkin ya nanti harus belajar marketing. Kalau saya ngisi di komunitas itu ada komunitas belajar marketing ya. Marketing mix itu bagaimana? Ya. Produk, price, place, promotion, ya. Produk, price, place itu mix langsung gabung. Ya. Dan kita harus bergaul dengan sesama pedagang juga untuk menyemangati, untuk dapat tips-tips baru, dapat ilmu-ilmu baru, dapat komunitas baru. Ya. Nah kalau kita aja nggak mau bergaul, udah gitu baperan lagi, ya kan, udah gitu masuk grup WhatsApp, capek dikit live grup gitu kan. Padahal kan saya tuh jarang loh keluar dari grup WhatsApp, gitu. Kecuali emang udah nggak aktif. Nah, itu misalnya grup sementara, misalnya grup untuk ngasih kado buat guru sekolah, itu bubar. Tapi sebagian besar saya punya grup dari SD, grup teman SMP, ada grup teman SMA, ada grup teman kuliah. Ya udah nggak ada eventnya lagi, ngobrol-ngobrol nggak jelas. Itu saya nggak pernah keluar. Biarin aja. Ya, ada komunitas UKM aja ada kali saya ikut ada 10 gitu kan. Yang nggak semuanya member saya kenal juga. Tapi buat apa saya keluar? Biarin aja. Syukur-syukur buat jualan. Nah, ternyata benar ada aja yang beli. Makanya jangan suka live group misalnya. Tapi kita harus bergaul. Memang jadi pengusaha harus banyak bergaul. Kalau kita hanya nggak mau bergaul, boro-boro nawarin barang, ya kan? Udah gitu jualan cuma di media sosial kita kosong. Ya. Media sosial kita juga nggak pernah ada isinya. Ya gimana orang mau tahu? Gimana orang mau beli? Tahu aja enggak. Makanya kita harus banyak bergaul, banyak promosi, sampai juga belajar ilmu-ilmu jualan yang ada namanya, pernah dengar nggak istilahnya covert selling ya? Covert selling. Covert selling itu jualan tapi tersembunyi gitu. Jualan tapi tersembunyi gitu. Jadi kita moto apa gitu, sebetulnya kita maksud adalah produk yang mana, kan? Atau kita bercerita kalau copywriting canggih, ya, ternyata copywriting itu berbau jualan, ya kan? Kayak kemarin misalnya yang heboh Burger King sama McDonald's ya. Burger King-nya seolah-olah silakan beli produk McDonald's saja, kami arahkan untuk memberi produk kompetitor, gitu. Tapi sebetulnya dapat nama baik justru Burger King-nya kan. Gitu. Nah itu kan teknik, itu kan taktik ya, banyak. Kayak gitu Bu. Jadi tolong banyak.
Sekalian juga nih, bagaimana menjaga semangat jualan ya, Pak Nur Zaidi ya. Ketika lingkungan keluarga tidak mendukung, jangan bergaul sama nggak mendukung, Pak. Bapak nggak sendirian kok, jangan kan saya juga sama, keluarga saya itu nggak mendukung juga gitu. Ya, keluarga besar saya juga nggak mendukung pada saya jualan gitu. Bahkan ada ngiri juga. Tapi isi nggak bergaul sama mereka lah gitu. Jangan bergaul sama yang melemahkan semangat kita. Makanya saya banyak bergaul dengan grup pengusaha itu begitu. Ya, bergaul dengan pengusaha kalau perlu yang lebih gede omsetnya. Karena kita bergaul sama yang lebih gede kan kita yang ketarik ke atas. Kalau mohon maaf ya, ini bahasa agak mungkin sensitif. Kalau saya bilang gini, kalau kere berdagang sama kere, ya hasilnya kere juga. Kalau kita udah kitanya miskin, kita berdagang sama orang miskin juga, ya miskin juga sama. Udah tahu kita miskin, maka kita cari bergaul sama orang yang lebih banyak duitnya, gitu. Maka enak, gitu. Ya, saya jualan arem-aremi. Ibu, jangankan ibu, saya jual arem-aremi itu produk ibu saya. Gitu. Saya bilang, dulu karena si ibu biasanya jualan harganya 3.500. Ketika saya komersial kan harganya saya jual 8.000. Ibu saya langsung marah. Ini kok jualan mahal-mahal. Tapi saya nggak jualan buat yang segmen yang ribet sama harga. Ternyata 8.000 banyak orang yang beli. Saya bergaul dengan orang-orang yang punya daya beli dan menganggap 8.000 itu murah. Dan itu banyak sekali. Dan itu belum yang paling wow yang bisa saya ceritakan, cuma yang kira-kira bisa lah. Ya, jadi kita harus cari lingkungan yang mendukung kita. Ya kan, kalau Nabi kan bilang gitu, kalau kamu bergaul sama tukang parfum ya kayak kecipratan wanginya. Kalau kamu bergaul sama tukang pandai besi, badannya ikut bolong-bolong, bau asap gitu. Nah, makanya kita juga kalau mau dagangan kita sukses, kita bergaul sama pedagang juga. Kita dapat ilmu-ilmu, dapat tips-tips, dapat trik, dan jangan baperan. Terus apa? Kita jualannya sus. Terus ada di grupnya jualan sus juga, terus kita baper. Ya Allah, kok dia ikutan jualan sus juga ya? Sama nama saya kok gitu banget sih? Lah, kita jual sus paling berapa biji sih? 20-30 biji. Kompetitor kita juga jualan 20-30 biji. Orang Depok ini kan ada 2 juta orang. Emang situ sanggup jualin sus buat 2 juta orang? Tenang aja sih, biasa-biasa aja. Ya. Sama-sama ngejualin juga nggak apa-apa. Silakan aja konsumen milih. Ya kan? Kan beda. Nah, kita harus berani jualan. Ini tadi ya. Nah, kalau pertanyaannya gimana Pak cara jualan? Waduh, ilmunya tuh. Ilmu dagang itu ada puluhan, banyak sekali. Bukunya aja dari Kang Dewa ada 30 hari jago jualan, itu ada 30 tips berbeda. Banyak sekali. Banyak baca buku, ya. Banyak nonton video-video YouTube yang teknik-teknik jualan, atau tanya juga teman-teman kita, ikut-ikut teknik webinar, belajar dari bisnis orang, gitu. Kita bisa dapat inspirasi. Ya. Terus, Assalamualaikum, mohon berbagi tips untuk pedagang online yang hanya sebagai dropshipper, Pak. Apakah kita harus fokus pada satu produk saja, atau ya bisa dua-duanya? Kalau dropshipper sih, tergantung penting marginnya mencukupi nggak. Kalau marginnya nggak mencukupi, maka kita harus banyak barang. Tapi sebaiknya sih, kalau banyak barang, maka satu tema gitu. Misalnya kita temanya empek-empek. Kalau temanya baju, ya baju, jilbab. Jadi kita pegang jaringannya. Gitu. Ya, jadi jangan kita jualan fashion, jual juga kuliner, jualin. Jadi akhirnya jadi palu gada. Palu gada sekedar buat latihan jualan boleh lah untuk sementara ya, tapi jangan keterusan. Kita bisnis itu kan perlu fokus dan perlu waktu untuk tumbuh, Pak Bu. Ya. Nah kalau kita gonta-ganti, maka kita akan bingung. Kita belajar, ada orang jualan bolu, Bu. Ya, ada orang jualan bolu ya. Itu sampai 1 triliun rupiah tuh ada. Ada saya punya teman, dia jualan soto, ya. Itu omsetnya 200 miliar rupiah. Jualan soto. Mau saya sebut namanya. Ada yang pernah beli lapis talas sangkuriang nggak? Ada yang tahu lapis sangkuriang? Yang warnanya ungu sama kuning itu di daerah Jabodetabek. Iya, tahu Pak. Ya. Ibu tahu nggak itu omsetnya berapa? Itu 1 triliun, Bu. 1 triliun jualan bolu. Tapi di Jakarta doang. Kalau di Bandung namanya lain, bolu susu Lembang. Ya, kalau di Jogja namanya bakpia kukus Tugu Jogja. Itu dia juga yang jualan.
Dia jualan bolu tapi menggunakan kaidah-kaidah marketing. Dan sekarang omsetnya itu sudah, dan masih muda, usianya baru 36 apa 37. Masih muda, suami istri. Dan mereka juga bangkit dari kebangkrutan, dari nggak bisa apa-apa, ya. Kemudian mereka nggak punya skill apa-apa, mereka nonton YouTube, mereka belajar bikin kue bolu. Yang belum ada kue bolu ungu, ya udah mereka bikin bolu, majelis taklim, mereka masarkan komunitas-komunitas, dan akhirnya lama-lama besar, viral, ya kan? Dan besar sekarang, Bu, Pak, penjualannya sudah 1 triliun rupiah. Serem nggak? Jualan bolu. Tapi dia jualan bolu udah 10 tahun. Bukan Bapak Ibu baru jualan bolu, bikin sekarang terus berharap besok 1 triliun. Ya kali, enggak lah. Sanggup nggak bertahan jualan selama 10 tahun? Ya, karena kuliner itu capek ya, kayak saya jualan arem-arem itu capek. Pagi harus sudah siap gitu. Karena kita rindu order itu masalah. Tapi banjir order juga masalah. Rindu order ya nggak ada order itu masalah. Tapi banjir order juga masalah. Nah, banyak juga orang-orang nggak siap banjir order ya. Nggak mau. Nah, makanya kalau kita dagang online ya kita harus siap fokus kalau nggak bisa satu produk, beberapa produk, tapi yang masih satu nada. Gitu. Kalau misalnya kopi, ya kita jadi kopi semua. Gitu. Atau kalau kitanya jilbab, ya hijab, semua. Kita punya banyak. Gitu ya, apa nih Bu Jusnia ya. Kemudian dari Pak Muhammad, jualan lewat aplikasi dan sosmed, belum banyak respon dari buyer. Pak, Bu, itu saya punya teman 100, itu paling yang ngontek 1, Pak. Ya, alaminya 1. 1 itu yang ngontek, bukan yang beli. Ya, jadi kalau kita punya 100 teman, yang ngontek 1. Dari 1 itu, ya sebetulnya gini, kalau kita punya 1.000 teman, dari 10.000 teman kita, itu yang ngontek paling cuma 1%. 1% berarti berapa? 10.100. Dari 100 yang kontak itu yang beli 1%-nya lagi. Jadi wajar kalau kita temannya cuma 100, kok nggak ada yang beli? Ya iyalah, temannya cuma 100. Temannya harus temannya banyak. Instagram 40 rata-rata. Kalau Instagram kan kebanyakan masih di bawah 35, meskipun yang di atas 40. Ya, apa suaranya jelas, Mbak dan Mas, atau ya? Silakan Pak Galih, sudah masuk kembali. Oh, di on mic dulu ya. Baik. Apa sudah bisa ya, silakan Pak Galih. Ada lagi nggak? Saya tadi jadi hilang chat, nggak bisa ngeliat. Ya, nanti bisa dipandu sekalian Mas Irfan pertanyaan yang berikutnya. Ya, tadi pertanyaan yang ini ya, saya bantu scroll. Oke. Dropshipper sudah ya Pak ya? Atau di copy ulang lagi aja. Oke, pertanyaan dropshipper sudah ya Pak ya tadi? Jadi clear. Iya.
Oke, ada pertanyaan Pak, jualan online kita saat ini via WhatsApp apakah mengganggu konsumen apabila kita sering promosi produk-produk kita? Ada pertanyaan dari Bu Eni. Jadi mungkin tadi Bapak sempat sampaikan bahwa kalau misalnya di grup-grup itu bagaimana responnya gitu, apakah itu spam atau tidak? Gitu. Menurut Bapak Galih bagaimana? Iya, memang kalau WA itu ada ilmunya lagi, masing-masing medok di Instagram. Misalnya gini, ya, saya jualan di, atau misalnya gini, saya jualan itu sebetulnya nggak di WA, saya jualan di Instagram. Maka di WA itu, saya minta misalnya teman-teman, tolong dong bantu like Instagram kita, tolong dong bantu komen, ya, tolong dong bantu share. Itu kita jualan, tapi nggak langsung, ya kan? Itu satu. Yang kedua, misalnya saya jualan lewat Google My Business juga bisa. Sama kayak tadi, tolong guys bantu bintang 5-nya ya. Dari teman-teman saya bantu. Akhirnya nggak lama dari bintang 5 kan jadi ngeliat kan. Terus juga perhatikan momen-momen. Terus juga komen. Namanya kita kan bergaul di grup ini. Kecuali emang grupnya jualan semua. Memang kalau grup jualan semua, dia emang rendah. Karena itu isinya pedagang semua. Yang enak yang punya komunitas, teman kuliah. Tapi kita harus tunggu momen-momen yang tepat. Ya kayak saya bikin banyak stiker-stiker terkait dengan perusahaan saya. Ya, saya bikin stiker jam pegangan gitu kan. Like-nya ada logonya. Itu kan teknik lain. Terus ada lagi copywriting-nya. Copywriting itu ada ilmunya lagi. Gimana cara bikin copywriting? Terus ada momennya. Kalau pakai gambar kan sering diingetin, jangan lebih dari 2. Kalau gambar kalau bisa 1 gambar, tapi dia dikolase. Ya. Ada ilmunya lagi tadi WhatsApp. Nah, kita ngobrol aja nggak pernah. Ini waktu itu jualan. Atau orang kan merasa gini, kamu bergaul sama saya kok nggak pernah, kok sekarang memanfaatkan saya banget ya. Jadi juga males lah. Orang-orang digituin, gitu kan. Bapak Ibu aja males, apalagi orang lain. Gitu kan. Nah, makanya kita ya di situ bersosialisasi. Di grup ya kita banyak kan ya. Bisa share jadwal sholat, misalnya. Kita bisa share nasihat-nasihat, kita bisa share video lucu, gambar lucu. Ya makanya kita ngobrol gitu. Kita ngobrol kemudian kita sambil ngobrol ya kita kalau ada produk baru, guys, saya ada produk nih, kalau aja kalau ada yang mau gitu kan. Maka kita bisa jualan secara tidak langsung. Ya. Atau bisa juga memang ada grup-grup yang punya waktu jualan. Ada punya jam jualan. Pokoknya jualan cuma boleh hari ini, hari Sabtu. Maka kita ya jualan di situ. Ya. Udah gitu kalau bikin copywriting itu ada ilmunya ya, ada tekniknya. Jadi namanya WA marketing. Itu ilmu di WA. Nanti ilmu di Instagram lain lagi. Kalau Instagram itu ilmunya begini, ya, fotonya seperti apa, gitu kan. Itu yang kita praktekin. Gitu. Terus kalau di Facebook lain lagi. Macam-macam ilmunya. Jadi teknik-teknik jualan itu banyak. Yang mana yang akurat, Pak? Semua dipakai. Nah, kita harus belajar. Makanya dengan kita bergaul di grup-grup pengusaha, kita dapat inspirasi-inspirasi. Menarik ya. Ternyata bisa begitu. Gitu kan. Promo-promonya seperti apa, teknik promo. Ada teman saya tuh kayak suatu terus ya, Wali Soto kan suka gitu dia. Kalau lagi acara event-event diskon kemerdekaan ya, buat yang namanya ini maka dia dapat diskon ya kan, kayak gitu. Bapak Ibu tahu nggak bedanya marketing sama selling? Ya. Ada bedanya. Ya. Marketing itu segala usaha mendatangkan orang ke toko. Segala usaha mendatangkan orang ke toko. Atau kalau website, segala usaha mendatangkan orang ke website. Nah, kalau selling, orang yang udah datang ke toko tadi, dia beli. Bisa nggak orang udah datang ke toko terus dia nggak beli? Bisa. Misalnya bagian sellingnya ditanya apa aja nggak bisa. Atau cuma nyodorin brosur, tidak boleh negosiasi apapun terhadap brosurnya. Ya. Ini saya pernah cerita ya, saya pernah ngalamin sendiri. Ketika saya beli mobil pertama saya, kira-kira 10 tahun yang lalu. Ya, saya beli mobil. Waktu itu uang saya cuma punya 10 juta rupiah. Saya cuma punya uang 10 juta. Harga DP mobil itu rata-rata semurah-murahnya itu 15-16 gitu, juta. Artinya nggak cukup. Maka saya cuma mencari mobil second.
Tapi rezeki Allah, karena saya nyari-nyari mobil second, teman saya ngeliat, Mas Gali kalau mau sekalian aja mobilnya Kia gitu, yang nggak pernah biasanya kan rada Toyota, ini Kia dari Korea, bagus kok Pak mobilnya. Dan akhirnya di hari yang sama, saya ingat benar itu, tanggal 30 November juga, itu saya datang, ada Kia Tebet dan Kia Sunter. Ya. Pagi itu datang Kia Tebet. Yang pertama pagi Kia Tebet bilang, Pak, ini saya dari Kia Tebet, ini mobilnya. Saya nanya, Mbak, kalau saya DP-nya nggak cukup, boleh nggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Pak. Kalau saya begini-begini, gimana? Nggak bisa juga. Kalau ada skenario seperti ini, nggak bisa juga. Akhirnya semuanya nggak bisa. Ketika nggak bisa, terjadi apa? Ya saya nggak beli, karena semuanya nggak bisa. Sorenya datang dari Kia Sunter, mohon maaf, yang datang orang Cina, Stefan namanya. Dia datang, Pak, saya cerita kondisi saya cuma punya uang 10 juta, bisa nggak DP-nya begini? Oh, sebentar Pak, bisa. Nanti saya bantu, saya pinjemin dulu, gitu kan. Terus apa lagi, kalau saya nanti ada yang nggak, cicilan saya tersendat, saya nggak bisa bayar, bagaimana? Gampang Pak, nanti Bapak ngomong sama saya. Yang penting Bapak closing dulu. Tapi saya nggak punya ini. Pak, hari ini kebetulan lagi promo. Sama selling itu beda DNA-nya. Nah, maka kita belajar tahu bedanya marketing, tahu bedanya selling, tahu lagi bedanya branding. Banyak orang nggak ngerti. Ya, marketing, selling, dan branding beda. Titik finishnya, garis finishnya tuh beda. Mulainya bisa sama, tapi garis finishnya beda. Ya. Gitu. Makanya kalau Bapak mau jualan lewat WA, tadi lewat aplikasi, lewat Facebook, lewat Tokped, itu tahu rasio kalau secara online begitu, itu 1%, Pak. Jadi kalau kita menjual bagus itu. Kalau yang bisa ngontak 2 tuh hebat tuh. Atau paling 1. Jadi kalau kita grup WA aja cuma, jadi grup WA-nya harus banyak. Dan juga member ratusan. Makanya saya minimal grup yang UKM aja itu dia ada beberapa belas yang punya. Itu belum grup komunitas. Nggak langsung ini saya jualan. Dari situ ada yang beli. Boleh tahu produk IG apa nih? Sorry. Ya Pak, ini sebelumnya ada pertanyaan. Ada pertanyaan di atasnya. Oh ya, bagaimana ketika saya menawarkan produk, kadang suka takut kemahalan kasih harga. Jadi kadang suka nggak ditambah ongkir. Jadi suka nggak ditambah ongkir ya. Jadi gimana nih Pak caranya supaya... Sangat baik. Tapi tidak saya sarankan. Ya, coba dihitung ya. Masalah gini, mahal murah itu jangan di benak kita, Pak. Mahal murah itu ada di benak konsumen. Nah, makanya kita harus tahu produk kita ini cocoknya beli buat siapa. Kalau kita nggak tahu konsumen yang tepat, maka dia jatuhnya mahal. Kayak tadi saya jual arming. Dulu kan cuma by order aja dan rumah tangga, harganya 3.000. Yang marah tuh, ini terakhir saya jual 8.000 murah-murah. Udah nggak apa-apa sih. Ya kalau buat mahal, kalau mereka bilang mahal, saya cuma bilang ya berarti itu bukan segmen pasar yang saya tuju. Nggak apa-apa juga, gitu kan. Tapi masih banyak orang menganggap produk saya murah, gitu. Kalau beli saya satu butir 8.000, tapi kalau saya jualnya 10, ya itu laris. Ya, kemarin 8.000 itu laris. Begitu saya bawa ke Bintaro 109, laris Mas. Enak banget kita jualan di sana. Nih, saya nanya 1-2 doang, tapi habis itu juga beli juga.
Maka kita harus mencari siapa. Itu satu ya. Yang kedua, kita punya nilai-nilai lain. Apakah cuma sekedar enak? Kadang-kadang produk nggak enak, kalau kemasannya bagus jadi mahal. Kalau ibu jualan makanan, pernah nggak beli kue di Harvest? Nah, beli kue di Harvest. Nah, Harvest itu satu kuenya bisa 600.000. Nah, itu punya nilai emosional tinggi, maka mereka kan mau tuh bayar berapapun. Ya, misalnya seperti seorang ibu yang beli mainan buat anak. Wow, mainan harga berapa aja dicari cara ibu dia bisa beli. Kenapa? Nilai emosionalnya tinggi. Ingin membahagiakan anaknya, ingin pamer ke depan mata, bisa mahal dia beli. Gitu. Nah, kita bisa tuh cari benar. Kalau saya sih agak alergi ya menggunakan harga-harga murah. Yang penting gini, harganya bukan murah, tapi harga wajar. Harga itu masih wajar. Jadi misalnya dia bikin suatu produk taruhlah Rp3.000, terus kita ngambil nah kebanyakan nih UKM ya, ngambil marginnya itu ya. Orang dulu itu belajar ke yang salah-salah doktrin, penyuluh-penyuluh yang dari pemerintah atau dari kampus Anda harus bisa menjual semurah mungkin. Itu sama aja Anda harus menyuruh saya untuk menyembelih diri saya sendiri. Itu kan aneh ya. Kita harus jual mahal. Bukan mahal sih, wajar. Harganya wajar sekian. Mahal murah itu relatif. Kadang mahal buat ibu belum tentu mahal buat orang lain. Ya. Mahal buat ibu jadi buat orang lain murah banget. Nah ini kita harus cari ya, orang-orang kayak begini. Bagaimana cara memantapkan diri untuk istiqomah dalam satu bisnis? Makanya harus punya cita-cita besar, Bu. Ya, kalau kita cita-citanya nggak jelas, banyak orang kan jualan tuh cita-citanya nggak jelas. Kalau misalnya kayak saya jualan berharap omset itu bukan 1-2 juta. Saya berharap, saya jual arem-arem ini, saya bilang ke saya ingin menjual 1 juta pack. 1 juta pack. 1 juta pack itu 10 juta butir. Nah, sekarang saya rata-rata bulanan itu masih 3.000. 3.000 kali 1 tahun berarti baru 36.000 setahun. 36.000 butir setahun. Tapi langsung cita-citanya, saya ingin menjual 10 juta butir. Keluarga saya aja kaget. Terserah, ini kan impian kita ya. Saya pengen menjual 10 juta butir. Makanya ketika bicara, ini cara bikin barang ini, itu, saya langsung mikir gimana caranya benda ini saya jual 10 juta ya. 10 juta butir ya, volumenya 10 juta. Ini yang langsung saya pikir. Gimana saya membuat barang, misalnya gini, ibu saya punya produk kue baru, dia punya kue baru, pai daging gitu misalnya, terus apa gimana kalau ini dijual di produk ada berapa gelombang saya nggak mau gitu. Kita adalah burung elang, burung Garuda. Jual 10 saya ingin punya, langsung saya cita-cita, saya ingin menjual, saya ingin punya omset 80 miliar rupiah setahun. Sekarang baru berapa? Ya belum.
Tapi kita pakai. Kan kita ngimpi aja yang gratis, nggak berani. Ya. Ngimpi aja nggak berani. Gimana mau sukses. Punya tujuan aja nggak mau jual 67 juta. Ini 52, umur saya belum 40. Berarti malu, harusnya usia 52 saya udah lebih hebat dari bos McDonald's. KFC bahkan memulai Colin Sanders umur 67. Jadi kita belum ada kata terlambat. Apalagi enaknya bisnis adalah nggak ada pensiun. Ya, kalau kita mau ini ya, gitu. Istiqomah maka harus punya visi besar. Kalau kita punya visi, punya energi buat apa yang bisnis itu buat wariskan ke anak-anak, saya buat bantu umat, saya pengen mempekerjakan lemah. Saya bilang ke teman-teman, apa? Saya, Bismillah, saya pengen memberangkatkan 1000 anak yatim umroh. Udah ada duitnya belum, Pak Gali? Belum. Tapi untuk umroh itu 1000 orang anak yatim, saya tahu Rasulullah itu, Nabi Muhammad sama anak yatim begini. Maka saya pengen, saya itu belum nggak ahli hafalan Quran, nggak ahli ibadah juga gitu. Karena Nabi Muhammad perlu 25 juta saat ini. Kalau untuk 1000 orang, saya butuh 25 miliar. Kalau saya 25 miliar, butuh cash berangkat, maka saya paling nggak 100 miliar. Jadi saya harus cari uang 100 miliar agar bisa melakukan itu. Berapa sekarang omsetnya? Ya tadi. Dulu waktu di rumah, ya saya jualan arem-arem ini di rumah itu paling bisa sebulan 3 juta, 4 juta, ya. Akhirnya lama-lama sekarang udah bisa omset di 30 gitu kan. Semoga lagi bulan depan naik lagi, enggak bulan depan. Yang penting kita jualan terus. Nggak berhenti-berhenti. Jualan di mana-mana saya jualan. Ya kemarin saya datang ke ngajar di mana saya bawa produk. Nih sekalian cobain. Ya. Habis dari situ ternyata ada yang beli, dari situ ada yang beli. Ya kan? Kita aja kadang jualan aja nggak berani. Oke, bagaimana menghadapi daya beli masyarakat yang rendah? Ya kita gini, maka tadi saya bilang, memang daya beli masyarakat bisa jadi ada yang turun. Tapi ingat Pak, ini alhamdulillah tinggal di Indonesia. Indonesia penduduk itu banyak. Ada 60 juta orang kaya, 60 juta orang miliarder di Indonesia. Penduduknya 270, yang 210-nya mungkin jatuh miskin, tapi masih ada 60 juta orang yang miliarder. 60 juta itu cukup, penduduk Depok aja 2 juta orang. 1% dari mereka masih berapa? Ya, kemarin saya ketika produk Army itu masuk ke Trans TV, follower Instagramnya Trans TV bikin lapar itu 1,2 juta orang. Itu 1%-nya order ya itu jatuhnya 12.000, Pak. Dan 12.000 tuh nanya, dan 12.000 tuh yang beli 1%-nya lagi. 120 buat saya udah gede banget. Buat saya udah besar sekali. Begitu. Oke, terus boleh tahu produk IG Pak Gali ada tadi, search aja Bu, Arami Haji Ruli gitu. Arami Haji Ruli ya, silakan. Atau Bimbel Lavender juga boleh. Cuma Bimbel Lavender memang segmennya agak ke atas ya. Terus mohon izin dapatkan file video ini, mohon isi link ya. Oke, ada lagi nggak nih? Barang yang saya jual pengiriman dari gudang, baru supplier sehingga data tidak bersamaan. Banyak konsumen tidak nyaman untuk hal ini. Ya emang itu tantangan kita, makanya Bu Emi. Ya namanya supplier kan bisa jadi beda-beda ya. Nah ini tantangan gimana kita menyelaraskan ini ya, ordernya kapan. Ya. Nah ini memang challenge kita sebagai pengusaha. Ya, pengusaha itu masalahnya nggak habis-habis Bu. Ya, mikir terus, makanya kalau nggak punya mentalitas atau semangatnya tuh loyo, lesu gitu, maka yang terjadi apa? Kita gampang menyerah. Sama satu
saran saya kalau berbisnis itu libatkan pasangan. Ya, pasangan terlibat aktif. Kalau yang belum punya pasangan, sebaiknya cari pasangan. Menambah semangat, satu. Yang kedua adalah sumber daya SDM termurah, ya nggak berbayar adalah pasangan. Suami atau istri, itu adalah. Nah, saya memulai usaha itu selalu berdua istri saya. Saya bikin minuman berdua, saya bikin usaha kue juga berdua. Ya, kemarin kita baru belanja berdua, masak berdua, jualan juga berdua. Gitu. Kalau bisa ajak pasangan. Dan sebaiknya punya mimpi besar, Bu. Jangan mimpinya tuh asal cukup untuk hari-hari, insya Allah cukup, Bu. Ya. Tapi saya dibilangin ya guru saya tadi, ada orang-orang yang bahkan udah kaya raya gitu, atau dia kerjaan ibadah, dia bilang kamu tuh zolim karena kerjaan ibadah doang. Umat ini butuh. Ya. Uang kita bisa jadi akan cukup buat kita, tapi tidak akan cukup buat umat Islam. Jadi kalau kita, makanya saya semangatnya membuat saya ingin menolong teman-teman sesama Muslim sesuai dengan kapasitas saya. Untuk bisa banyak ditolong, kapasitas kita harus besar. Ya. Berarti kita harus membesarkan bisnis. Jadi kita punya bisnis itu bukan sekedar dapat uang hari-hari, buat makan hari-hari. Ya itu tidak salah, cuman saya ingin menghidupi banyak orang. Saya ingin menolong 10.000 karya orang dengan bekerja di perusahaan saya. Ini kayak sekarang saya buka toko, alhamdulillah ada 5 orang alumni SMK bisa saya bekerjakan, bisa bantu keluarga. Nah, gitu. Nanti semoga bulan depan lebih nambah lagi karyawannya. Semakin besar bisnis kita, maka karyawan bisa saya rekrut makin banyak, dan itu adalah membantu ekonomi, gitu. Dan juga membantu negara. Negara yang paling gini, jumlah pengusaha yang kita inginkan adalah bukan pengusaha yang sekedar jualan hari-hari, tapi jumlah pengusaha yang sekelas Kenangan, ya. Pengusaha yang ada yang pernah tahu Haus, kemarin baru dapat rupiah, atau jadi Rex Marindo, ya, jualan warung abnormal. Kan abnormal itu kan, emang makanannya ada yang istimewa banget? Kan enggak. Orang dia cuma jualan Indomie sama kopi mix, ya. Cuman dia punya ide adalah menyediakan tempat nongkrong, gitu doang. Dia ada warung, bisa ada casan, tapi makannya Indomie. Karena biasanya kalau nongkrong harus ke Starbucks, yang satu kopinya harganya tuh 55.000. Kemahalan, ya enggak? Sementara kan banyak masyarakat yang pengen juga butuh tempat nongkrong, tempat bersosialisasi, tapi makanannya itu murah, gitu. Maka dia mengkreasikan 2 ide itu dijadikan warung abnormal. Tapi kalau secara makanan, kan Indomie pada dasarnya. Masa kalian nggak bisa bikin Indomie? Tinggal ditambahin kornet, ya, tambahin mie-nya double, ya, tambahin sambal matah, ya. Masa nggak bisa? Ya, tapi masalahnya bukan di situ. Mentalnya Mas Rex Marindo ini hebat. Gitu. Mentalnya pejuang. Gitu. Kalau kita jualan, ya kita mentalnya juga mental pejuang. Baik, apalagi nih, Bu? Yang terakhir mungkin ya Pak ya, yang dari Mbak Erni, terkait jualan online sudah 2 tahun. Sekarang ini baru mau jualan kayak di Pizza Hut. Nah, tapi bedanya ini jualannya baju. Apakah saya harus jualan yang lain untuk menarik konsumen? Karena saya tahu jualan baju lagi merosot penjualannya. Mohon saran dan masukannya, Pak. Apakah harus saya jualan yang lain? Saya nggak bisa ngasih jawaban hitam putih begitu. Apakah saya harus jualan yang lain atau tidak? Yang jelas yang bisa cepat laku apa gitu kan? Kayak adik saya jualan piyama lewat Instagram. Riamkit. Harganya mahal. Saya lihat banyak orang pakai piyama nih. Ibu mbak-mbak juga ada senang pakai piyama. Lagi ada tren baru sepertinya. Apa harus jualannya? Yang penting bisa cash cepat, ya. Cash cepat. Nah, apa yang bisa mendapatkan cash cepat itu yang harus kita kerjain, dan kita harus mau melakukan banyak hal, ya. Harus mau men-challenge diri kita, harus mau keluar dari zona nyaman.
Jangan yang kayak begitu gitu aja. Misalnya ilmu jualan tuh banyak tuh, ya ada yang lewat nggak bisa ada satu memulai itu paling nggak kan orang lain lihat. Ketika orang lain lihat bisa jadi bantuan Allah tuh turun. Karena orang lain melihat kita jualan, maka mereka menawarkan. Tapi kalau kita aja nggak pernah memulai, ya makanya kan Allah itu kan bilang, aku kalau hambaku mendekatiku sejengkal, aku kan mendekatinya sehasta setulang. Kalau hambaku itu mendekatiku dengan berjalan, aku akan mendekatinya berlari. Tapi ingat, yang mulai dulu siapa? Hambanya itu dulu. Hambanya itu mulai dulu. Maka nanti bantuan Allahnya muncul. Nah, kita juga gitu. Nah, kita harus mulai dulu. Nah, kita aja kan, karena saya tahu penjualan baju lagi merosot. Ya, baju apa yang merosot? Ada nggak? Tapi ada baju yang tetap tidak merosot. Ya. Misalnya, baju daster. Baju daster tuh enak tuh kalau mau jualan baju daster. Kenapa? Emak-emak di rumah pakainya busana kebesarannya daster pada perempuan. Udah gitu gampang sobek lagi kan. Gampang sobek, beli lagi gitu kan. Sobek, beli lagi. Kenapa harus baju yang ini? Saya bukan penjual fashion ya, tapi at least kita harus tanya kenapa konsumen itu mau produk kita. Karena macam-macam alasan. Ini itu yang kita bidik. Ada yang jual kita anak-anak aja. Bahkan saya pernah ketemu beberapa orang jualan hijab itu bapak-bapak ya. Dan mereka sangat macho tapi jualan bajunya itu kerudung. Jualan kerudung. Jadi nggak perlu malu juga. Pak Gali mungkin. Yang penting jualan aja Bu. Kalau saran saya jualan. Terkait produk yang sudah ada kan ini dari Mbak Erni mungkin sudah pernah punya produknya gitu ya. Baiknya si produknya itu diapakan gitu Pak mungkin. Diapakan? Kan maksudnya ini udah ada dead stock ya, udah ada stoknya nih gitu, atau ya benar-benar beralih aja 100% ke, kalau tadi kan Bapak sarannya daster misalnya atau piyama gitu. Bagaimana Pak? Mungkin. Ya bisa nggak, yang penting ini bisa nggak dijual selakunya. Saya nggak tahu kan produknya apa nih, bisa nggak dijual selakunya. Kalau memang memang ternyata barangnya kan kita nggak tahu juga ya, kan karena menurut kita bagus, ternyata bisa jadi bahannya nggak enak gitu kan. Atau kita ubah aja jadi masker, ya kan sekarang ada peluang baru jadi masker. Bisa nggak diubah jadi masker? Ya, banyak teman-teman saya kemarin di fashion itu tiba-tiba jualan masker semua gitu. Kenapa enggak yang laku masker gitu? Ya, mesinnya bisa, mesin jahitnya bisa, diubah jadi masker. Nah, itu satu. Tergantung apa yang bisa kita manfaatkan dengan produk kita. Kalau memang benar total ini, tadi pivot juga nggak tabu juga. Gitu. Kalau makanya apakah yang paling tepat gitu? Ya kita harus lihat dulu produknya seperti apa, penjualan dari kemarin bagaimana, ya kan? Selama ini seperti apa, prospek ke depan seperti apa. Prospeknya kayak bakalan susah gitu kan, berdarah-darah. Ya udah kita pindah produk aja deh gitu kan. Boleh juga. Ini bisnis semuanya bisa, boleh. Yang penting kita berani nggak. Kebanyakan saya lihat bukan masalah produk. Produk-produk UKM, apalagi di Depok saya ketemu banyak sekali. Produk itu bagus. Di UI juga saya ketemu beberapa teman-teman dosen itu, mereka bisa bikin produk yang bagus. Penelitian mobil listrik, tahu nggak mobil listrik, teman-teman? Mobil listrik itu di UI dosen-dosen kita bisa bikin kok. Nggak kayak Elon Musk, Tesla, segala macam. Tapi masalahnya cuma buat turnamen doang. Cuma buat riset doang. Gitu. Tapi nggak beredar di masyarakat. Ya. Ada dosen lagi di Fakultas Teknik itu bisa bikin alat inkubator bayi portable. Biasanya inkubator bayi itu ada di rumah sakit, minimal puskesmas. Dan itu harga inkubatornya itu rata-rata 80 juta. Si bapak ini bisa bikin dengan harga 7,5 juta. Dia bisa dibawa pulang. Kan keren banget. Tapi sibuk urus izin dan lain-lain, dia dihambat sana sini. Banyak produk-produk itu bang. Kue, makanan kita tuh banyak. Tapi yang nggak punya adalah mentalnya. Gitu. Ini yang saya provokasi adalah mentalnya, mental jualannya, mental kayanya itu ada nggak? Gitu ya. Kalian punya mental kaya, mental miskin. Ya kalau mental miskin tadi kayak si Adi tadi, ngeluh-ngeluh.
Mau jual sepatu di desa protes, jual sepatu di kota protes. Ya, itu namanya mental miskin. Tapi kalau misalnya Anda mental kaya, mau suruh jualan sepatu di hutan jadi, jualan sepatu di kota jadi, siap gitu. Tergantung mindset berpikirnya. Sibuk nyari alasan, apa sibuk melawan alasan-alasan itu. Ya. Nah ini sebetulnya. Tapi kalau misalnya mengenai bantuan UKM, Mbak dan dari Warung Umat, silakan browsing. Kementerian apa aja yang punya bantuan untuk para UKM? Silakan browsing. Itu bisa ketemu 10 kementerian. Kemdikbud punya, Koperasi UKM udah jelas, Parekraf punya, Kemendak punya, Kemenperin punya, Kemristek punya, UPW Peran Wanita punya juga, BRI, Bank Mandiri, BI-nya sendiri itu namanya wirausaha baru. Belum yang di level provinsi, ya ada kayak Jabar Berdaya. Belum di Depok kemarin di Jawara wirausaha dan itu semua bantuan UMKM itu banyak. Ya. Tapi kenapa jumlah populasi UKM-nya di Indonesia cuma 3%? Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah yang dididik caranya. Didik harusnya mentalnya. Punya semangat pejuang nggak? Berani nggak? Gitu kan? Belajar dari orang Cina, berani nggak jualan? Kayak orang Amerika Serikat, tadi saya cerita. Pizza asalnya dari mana makanannya? Mas Irfan tahu? Pizza itu asal dari mana makanannya? Italia, ya Pak. Italia. Tapi restoran pizza terbesar di dunia dari mana? Pizza Hut tadi asal dari Amerika Serikat. Restoran pizza terbesar asal dari Amerika Serikat. Kopi ya, kopi. Asal dari mana kopi itu? 2 negara terbesar kopi itu Brasilia sama Indonesia. Tapi restoran kopi terbesar dunia, tahu kan? Yang warnanya hijau. Namanya apa? Starbucks. Di Amerika sana, di Seattle sana, kopinya aja nggak tumbuh. Kan? Isinya orang Amerika itu apa? Menguasai dunia. Kita kan enggak. Nah ini, masalahnya bukan produknya. Tapi kalian, teman-teman, punya nggak keberanian? Gitu. Berani nggak jualan? Berani nggak persisten? Gigih nggak? Ini yang kita harus belajar dari bangsa lain. Ya. Silakan browsing lagi. Singapura, ekspornya paling tinggi. Ekspornya dia ekspor karet, dia ekspor sawit, dia ekspor bahan-bahan baku. Emang dia nanamnya di mana? Paham nggak? Nanamnya kan bukan di Singapura, nanamnya di Indonesia. Siapa yang salah? Orang Singapura? Ya enggak lah. Gitu. Kok kita mau maki-maki orang Singapura? Ya enggak, kita sendiri yang lemah. Kita sendiri yang lemah, kita sendiri nggak bisa jualan, kita sendiri seringkali jadi bangsa yang kalah. Terus ketika ada orang lain menang, kita marah. Nah ini kita nggak boleh. Maka kita harus semangat jualan, fight, gelut. Gitu. Jangan takut dengan produk-produk lain. Ya bikin produk kita juga bagus. Kira-kira gitu. Terima kasih banyak Pak Gali atas jawabannya. Kebetulan juga waktu sudah menunjukkan hampir pukul 3. Mungkin sebelum diringkas sama dari tim Mas Taha, boleh kasih closing statement dulu Pak? Statement terakhir, pesan-pesan buat Mbak Mas Mitra Warung Umat terkait tema kita hari ini. Silakan Pak Gali. Ya, closing statement dari saya sih, yang penting kita harus membentuk karakter pemenang dari diri kita. Kita punya karakter pejuang, kalau kita punya mental pejuang, kita punya mental pemenang, kita punya mental orang-orang yang menolak kalah, maka kita tidak akan kalah. Tapi yang penting kita punya mentalnya dulu. Produknya bisa macam-macam. Ya. Produknya bisa jualan kopi, bisa jualan baju, kita bisa jualan atau bahkan cuma dropshipper, kita salah kondisi. Tapi yang penting kita punya mental pejuang, mental pemenang. Salah satunya ciri-cirinya apa tadi? Nggak berani jualan, selalu belajar, ya selalu menuntut ilmu, cari ilmu. Ya ilmu sekarang ini banyak, ya ada di YouTube, ada di Google, ada di buku-buku, ya banyak barang. Dan sekarang banyak training-training bisnis. Nah ini yang kita harus update terus. Ini salah satu caranya juga begitu.
Jadi kita harus jadi bagian dari orang-orang yang punya mental pemenang dalam rangka apa? Bantu negara kita. Membantu negara kita berarti apa? Berarti membantu diri kita. Kalau negara kita, saudara-saudara kita kaya, maka kita akan tertular aja. Kira-kira gitu ya dari saya. Semoga teman-teman jadi sukses dan beranilah bermimpi, jangan cuma 100-200 juta gitu ya, 100-200 miliar gitu. Ngomongnya tuh miliar. Biasanya ngomong miliar. Jadi visi meskipun saya baru jualan army berapa butir, tapi saya cita-citanya berapa tadi? 10 juta butir ya. Mas Irfan dan Mbak Barokumat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gali waktunya sudah meluangkan waktu bersama kita, bersama Warung Umat juga. Kepada Mas Irfan, boleh langsung diringkasnya Mas ya? Ya. Semoga waktunya berkah ya Pak Gali ya. Terima kasih pada Bapak Gali atas ilmunya. Bahkan dari awal pemaparan materi hingga terakhir sesi tanya jawab pun, poin terhadap mental itu selalu ditekankan oleh Bapak Gali. Jadi bagaimana pentingnya punya mental, bagaimana pentingnya punya mindset dan juga visi terutama dalam bergerak dalam bidang bisnis. Bagaimana kita harus punya cita-cita untuk menjadi kaya gitu. Kita harus kaya, tapi kayaknya yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Gali. Jazakumullah khairan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih sekali kita Masalah Akademi ataupun di Warung Umat untuk next webinar dan juga next acara lainnya, next agenda lainnya. Terima kasih, izinkan saya tutup untuk acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Irfan, dan mungkin Mbak dan Mas kalian yang belum mengisi formulir, silakan diisi kembali. Insya Allah nanti akan ada rekaman dan juga filenya di masing-masing grup. Silakan sekali lagi diisi untuk formnya. Dan Bapak Gali sudah pamit mungkin ya. Terima kasih banyak Bapak Gali. Semoga insya Allah ilmunya bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semua, untuk Bapak Gali terutama ya. Nah, Mbak dan Mas sekalian, kalau tadi pesannya Bapak Gali, Mbak dan Mas harus banyak nyari ilmu nih ya. Jangan lupa nantikan di kuliah online selanjutnya akan ada kuliah online bisnis yang insya Allah akan dipersembahkan dari Warung Umat kepada Mbak dan Mas sekalian. Dan yang terakhir adalah jangan lupa praktik. Oke. Baik, terima kasih kepada Mas Irfan dan juga Bapak Gali yang sudah menemani siang kita hari ini. Dan mumpung hujan, kita banyak-banyak berdoa semoga Allah berkahi segala langkah kita, bisnis kita dan juga usaha-usaha kita ya. Semoga Allah memberikan rahmat dan rahimnya untuk kita. Baik, saya Optina dari tim Warung Umat mohon undur diri. Jika ada salah-salah baik dari segi teknis maupun di luar teknis, kami mohon maaf. Insya Allah kita ketemu lagi. Ya, insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mbak dan Mas, silahkan boleh leave dari meeting ini.